بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita sampai kepada ayat ke-255, persisnya pada ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang populer, sampai setiap orang, setiap muslim berapapun usianya sudah hafal ayat ini. Disebut ayat kursi karena memang dalam ayat ini ada kalimat kursi itu, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Tetapi pemberian nama ayat kursi itu bukan sekedar diambil karena di ayat ini terdapat kalimat kursi, wasi'a kursiyuh. Tetapi nama ini yang memberikan nama adalah langsung yang menerima Al-Quran, Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau yang menyebut surat ayat ini adalah ayat kursi. Dan terus begitu para sahabat, para tabi'in sampai sekarang ayat 255 adalah ayat kursi. Hanya satu ayat, tiga ayat kursi itu yang amat populer, bahwa ayat kursi sampai kepada wahuwal aliyul azim, satu ayat. Tetapi ada bacaan-bacaan tertentu, amalan-amalan tertentu yang disebut ayat kursi kemudian ditambah dengan dua ayat berikutnya, yaitu yang sampai kepada ayat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Sehingga ada ayat kursi sampai kepada 3 ayat itu. Tapi yang amat populer adalah ayat kursi sampai kepada Al-Aliyyu Al-Azim. Ayat ini merupakan ayat teragung dalam Al-Quran sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malam ini saya tidak masuk pada tafsir ayatnya langsung, tapi saya akan bawa beberapa riwayat mengenai keutamaan ayat kursi, sehingga ketika kita membaca ayat ini kita tahu begini besar dan agungnya keutamaan ayat kursi ini. Di dalam ayat kursi ini Allah mensifati zatnya dengan bermacam-macam sifat, sehingga kalau disebut ayat ini a'zamu ayat, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, karena mengandungnya begitu banyak Allah menyebutkan sifat-sifatnya seperti Al-Haya, Al-Qayyumah, Al-Maliki, Al-Ilm, Al-Qudrah dan semacam itu. Ini sifat-sifat Allah semua di sini ada. Bahkan dalam ayat ini ada 16 kali Allah menjelaskan mengenai zatnya, namanya berbentuk langsung nama atau pakai dhamir. Seperti Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Belum lagi yang membicarakan mengenai dhamir-dhamirnya. La ta'khudhuhu lahu ma fis samawati wa ma fil ard yashfa'u 'indahu illa biiznihi, dan semacam ini ada 16 kali Allah sebutkan langsung namanya atau menggunakan dhamir yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebentar lagi akan kita baca beberapa riwayat bahwa di dalam ayat kursi ini ada 50 kalimat, dan setiap 50 kalimat kata Rasulullah ada 50 kalimat, dan setiap kalimat ada 50 berkah. Jadi kalau 50 kali 50 ada 250 berkah dalam ayat kursi. Menjadi agung semacam ini dengan riwayat-riwayat akan baca, karena tidak ada satu ayat yang mencakup menyebutkan sifat-sifat Allah yang begitu banyak melebihi ayat kursi. Didahului dengan nama Allah dan kelak diakhiri dengan nama Allah Al-Aliyyu Al-Azim. Berkaitan dengan riwayat-riwayat, walaupun tidak semuanya, karena begitu banyak riwayat-riwayat mengenai keutamaan ayat kursi. Riwayat ini kalau kita melihat dalam begitu banyaknya, bisa kita bagi adalah beberapa bagian. Pertama, merupakan keutamaan dan pahala membaca ayat kursi secara umum, kapan saja, di mana saja, waktu apa saja. Ada kedua, membaca ayat kursi secara khusus setelah sholat fardu, karena riwayatnya begitu banyak yang memberikan keutamaan demi keutamaan membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Ketiga, ada riwayat yang menyebutkan, beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca ayat kursi ketika mau tidur. Keempat, ada beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai membaca ayat kursi ketika kita berpergian. Kalau urusan untuk sakit mata, sakit telinga, sakit perut, itu juga ada riwayat dalam bab-bab semacam itu. Cuman hampir banyak riwayat berkaitan dengan untuk waktu setelah sholat secara umum dan khususnya menjelang mau tidur. Malam ini kita akan baca beberapa riwayat itu supaya kita akan lebih mendalami ketika membaca ayat kursi. Pasti keutamaan demi keutamaan semacam ini adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para a'immatul azhar yang mereka juga mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Keutamaan demi keutamaan ini karena agungnya yang dikandung oleh ayat kursi. Dalam satu ayat, nanti ketika kita masuk kita akan sebutkan itu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dalam dalam ayat Al-Kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah menyebutkan riwayat ketika membicarakan ayat kursi begini, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada Imam Ali, ya Ali, panjang-panjang, mulai berkaitan dengan Sayyidul Bashar Adam, Sayyidul Ars, tapi saya singkat, ya Ali, Sayyidul Kalami Al-Quran. Sayyidul Kalam, jadi pemimpin hulu terindah dari semua kata-kata itu adalah Al-Quran, pemimpin terbang. Wa Sayyidul Quran Al-Baqarah, inti dari Al-Quran semuanya ada terdepan adalah surat Al-Baqarah. Wa Sayyidul Baqarati ayat kursi. Dalam semua Baqarah 280 sekian ayatnya ini, yang terdepan adalah ayat kursi. Kemudian beliau meneruskan sabdanya, ya Ali, inna fiha la khamsin kalimah, fi kulli kalimatin khamsuna barakah. Hai Ali, dalam dalam ayat kursi ini ada 50 kalimat, dan setiap kalimat mengandung 50 berkah, barakah. Artinya 50 kali 50 ada 200, 2500 berkah. 2500. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi masih dalam riwayat kepada Ali bin Abi Talib, qala Ali alaihi salam, law ta'lamuna ma fiha lama taraktumuha ala kulli hal. Kalau kalian tahu apa yang terkandung dalam ayat kursi, kalian tidak pernah meninggalkannya apapun kondisi kalian. Kemudian beliau meneruskan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala, utitu ayatul kursi min kanzi tahtil arsh lam yu'tiha nabiyyun qabli. Aku diberi oleh Allah ayat kursi ini langsung dari arsy Allah, dan tidak pernah seorang nabi pun menerima ayat semacam ini. Kandungan keagungannya ya. Kalau kita bicara Al-Quran, memang Quran untuk Rasulullah, tapi ada kan kandungan-kandungan yang pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kata Rasulullah, ayat kursi adalah aku mendapat langsung dari Allah, minal arsh, dari arsy Allah, min kanzi arsyillah, walam yu'tiha nabiyyun qabli. Tiada seorang nabi pun pernah memperoleh ini sebelum aku. Kan itu kan gudang arsy Allah, jadi simpanan Allah yang diturunkan langsung untuk Sayyidul Wujudi Muhammad. Karena itu sebelum Imam Ali menyampaikan sabda Rasulullah ini, beliau berikan pendahuluan dulu. Kalau kalian tahu apa yang ada, kandungan yang ada dalam surat ayat kursi, ma taraktumuha ala kulli hal, kalian tidak pernah akan meninggalkan ayat kursi apapun kondisinya. Menunjukkan bahwa ayat kursi ini adalah merupakan satu keutamaan yang begitu indah, dahsyat, dan 50 kalimat per kalimat 50 berkah langsung aku memperoleh langsung dari arsyullah. Tidak ada seorang nabi pun memperolehnya. Terus Al-Imam Ja'far meriwayatkan pasti dari ayahnya dari Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, likulli syai'in dzarwah wa dzarwatul Qur'an ayatul kurs. Segala sesuatu itu ada puncaknya, dan puncak tertinggi Al-Qur'an adalah ayat Al-Kurs, ayat kursi, ayatul kursi. Jangan salah faham. Dulu kita kaji Fatihah, kandungan Al-Qur'an, berbicara surat. Tidak ada satu surat dalam Al-Quran seperti isinya Fatihah, kandungan. Likulli syai'in dzarwah wa dzarwatu Al-Quran ayatul kursi. Ini kita masih membicarakan mengenai keagungan demi keagungannya. Sebentar lagi kita akan membaca masalah pahala membacanya.
keutamaan orang yang membaca. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin kana alladhi yatawalla qabdha nafsihi dzul jalali wal ikram wa kana kaman qatala ma'a anbiya'illah hatta istushhida. Siapa yang membaca ayat kursi setiap setelah sholat fardu, dubura kulli salat tubah. Jadi habis sholat subuh kita baca ayat kursi, habis sholat zuhur. Setiap siapa yang membaca ayat kursi setiap setelah sholat, nanti yang akan mencabut ruhnya Allah Jalla Jalaluhu nafsuh, enggak diserahkan pada malaikat. Terus dia dihitung memperoleh pahala seperti berjuang jihad bersama seluruh para nabi Allah sampai mati syahid. Ayat kursi dubura kulli salah, setiap setelah salat. Setiap Al-Quran menyebutkan bahwa tawaffathumul malaika, tawaffathum rusuluna, manusia ini akan diambil nyawanya oleh para rasul, para malaikat. Orang yang baca ayat kursi bukan berarti malaikat dibuang oleh Allah, tidak. Sayyidul wujud pun malaikat datang, tetapi mempunyai keutamaan tersendiri sehingga perintah dan semuanya terhadap orang ini bukan seperti ketika kepada siapapun. Itu keutamaan yang dimaksud. Allah yatawalla qabdha nafsihi, dan kemudian dia dihitung pahalanya seperti jihad sampai syahid bersama seluruh para nabi Allah. Qatala ma'a anbiya'illah hatta ustushhid. Al-Imam Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, beliau pernah berkata, sami'tu nabiyakum, di hadapan para sahabat dan para murid-murid beliau, sami'tu nabiyakum ala a'wadil mimbar wa huwa yaqul, aku mendengar nabi kalian di atas mimbar. Beliau bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Aku mendengar dari Rasulullah Nabi kalian, dari atas mimbar aku mendengarkan Rasulullah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalau dia dengan surga kecuali mati. Artinya begitu mati surga tempatnya. Lam yamna'hu, enggak ada yang melarang dia, mencegah dia min dukhulil jannah, untuk masuk surga, illal maut, artinya jaminan surga. Tinggal kalau sudah mati atau pas masuk surga. Setelah sholat fardu membaca ayat kursi. Terus beliau meneruskan sabdanya, wala yuwadhibu 'alaiha illa siddiqun aw 'abid, dan hampir enggak ada yang mampu kontinu membaca ayat ini setelah sholat fardu kecuali siddiq, para siddiqin, para anbiya dan semuanya, atau abid, orang yang benar-benar ahli ibadah. Sekali baca 2 minggu libur, seminggu baca sebulan libur, itu mungkin semua bisa. Tapi yang kontinu siddiq atau abid, wala yuwadhibu 'alaiha, artinya rutin kontinu membacanya, kecuali siddiq atau abid, orang-orang benar-benar yang ahli ibadah. Wa man qara'aha, masih terus Rasulullah bersabda, wa man qara'aha idza akhadha madja'ahu amanahu Allah ala nafsihi wa jarihi wa jari jarihi. Siapa yang membaca ayat kursi ini ketika mau tidur, diamankan oleh Allah, dijaga oleh Allah dia, kemudian tetangganya, dalam riwayat lagi wal abyad fi haulah fi man haulah, rumah-rumah sekelilingnya semua dijaga ketika orang membaca sebelum tidur ayat kursi.
Bahkan Imam Ali pernah menyebutkan, setelah aku mendengarkan keutamaan dari Rasulullah ayat kursi, tidak pernah aku tidur sebelum membaca ayat kursi. Apapun doa tidur itu ada, tapi ayat kursi enggak ditinggalkan. Dijaga oleh Allah, diselamatkan dirinya, tetangganya, tetangga-tetangganya, dan semua rumah-rumah yang mengelilingi dia. Ini sudah ada berkaitan membaca ketika setelah sholat atau membaca ketika kita mau tidur. Terus kita akan teruskan riwayat demi riwayat supaya kita bisa menghayati betul ayat kursi yang kita baca ini, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita yang belum hafal supaya hafal, dan diberitahu ini pahalanya supaya lebih semangat untuk membacanya. Hadis berikutnya dari Al-Imam Al-Baqir, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, man qara'a ayatal kursi marratan sarafallahu anhu alfa makruhin min makarihid dunya wa alfa makruhin min makarihil akhirah. Aisaru makruhid dunya al-faqr wa aisaru makruhil akhirah azabul qabr. Siapa yang membaca ayat kursi sekali, Allah akan jauhkan dari dia 1000 kesulitan, 1000 bencana dari bencana-bencana dunia, dan 1000 bencana dan kesulitan dari bencana dan kesulitan akhirat. 1000. Aisaru makruhid dunya, dari 1000 yang Allah hilangkan dari kita, jauhkan semua yang dari 1000 problem, masalah dan semua yang Allah jauhkan itu, yang paling ringan untuk urusan dunia adalah kemiskinan, dan yang paling ringan untuk urusan akhir adalah siksaan kubur. Untuk dunia yang paling ringan dari 1000 yang diselamatkan itu kemiskinan, dari akhirat dari 1000 itu yang paling ringan adalah siksaan. Orang ini paling takut faqr, sehingga kadang-kadang sudah menjadi tersiksa sebelum datang kemiskinan itu, karena sudah dibayangkan takut terlebih dahulu. Wa man anfaqa as-sa'at fi jam'i malihi makhafatal faqri falladhi fa'ala al-faqru. Begitu kata Mutanabbi. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari harta karena takut kemiskinan, dibayangi dengan takut, yang dilakukan itu sudah miskin sebelum kemiskinannya. Siapa yang membaca ayat kursi sekali, Allah selamatkan dia dari 1000 bencana dunia, dari 1000 bencana akhirat. 1000 bencana dunia itu yang paling ringan adalah dijauhkan kemiskinan. 1000 bencana akhirat itu yang paling ringan adalah dibebaskan, diselamatkan dari siksaan kubur. Siksaan kubur ini paling menakutkan. Pernah kita kaji di sini. Mas-sa'bu wa mal as'ab. Masih ingat kita ketika Imam Ali ditanya, Mas-sa'bu wa mal as'ab, apa yang sulit dan apa yang paling sulit? Kata beliau, as-sa'bu huwal qabr, yang paling sulit itu kuburan. Wa as'ab minhu adz-dzahab ilaihi bila zad, dan yang lebih sulit dari kuburan ialah pergi menuju ke kuburan tanpa bawa bekal. Katanya Siti Khadijah akhir hayatnya menangis cuma karena takut kuburan. Ketika kemudian beliau minta serban Rasulullah dijadikan kafan beliau supaya beliau selamat dari siksaan kubur. Baca sekali, ini pahalanya. Sarafallahu anhu alf makruh min makarihid dunya wa alf makruh min makarihi al-akhirah. Karena nanti ketika kita kaji kandungan ayat yang ada, kalimat per kalimat yang ada dalam ayat kursi ini, membawa orang tidak akan ada rasa takut dengan keurusan kemiskinan dan semua, karena nama-nama Allah yang ada di situ, kebesaran dan keagungan Allah cukup bekal bagi dia, sehingga pasti kan setiap nama Allah ini mempunyai keagungan. Ketika nama itu terkumpul sekian banyak dalam satu ayat,
di situ. Karena nanti ketika kita sampai pada firman Allah Al-Hayyul Qayyum, kita akan ketahui bahwa begitu banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah termasuk Ismullahil A'zam. Dan orang yang bersama Ismullahil A'zam, apa yang akan ditakuti? Riwayat berikutnya, An Amirul Mu'minin alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ma quri'at hadhihi al-ayah fi darin illa ihtajaratha asyayatin 30 yawma wa la yadkhuluha sahirun wala sahirah 40 laylah ya Ali allimha wuldak wa ahlak wa jiranak fama nazalat ayatun a'zamu minha. Rasulullah bersabda, tidak dibaca ayat kursi ini dalam satu rumah, nggak dibaca ayat kursi di rumah, kecuali syaitan akan lari dari rumah itu selama 30 hari. Dan tukang sihir, laki atau perempuan, akan nggak mampu melakukan apa-apa selama 40 hari di rumah itu. Ayat kursi. Tapi jangan salah paham, setelah baca ayat kursi merasa nggak punya syaitan, karena bekasnya kadang-kadang masih nempel. Seperti puasa, kita mendengarkan puasa, syaitan dicancang semua, diikat semuanya, tapi masih juga bisik-bisikan kejelekan ada, karakter yang ada itu masih membekas kadang-kadang. Tetapi sabda Rasulullah jaminan, membaca ayat kursi di rumah membuat syaitan lari 30 hari, dan tukang sihir laki dan wanita akan gak mampu melakukan apa-apa di rumah itu selama 40 hari. Kemudian Rasul meneruskan, wahai Ali, ajarkan ayat kursi ini kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada tetangga-tetanggamu, karena tidak ada ayat yang lebih agung turun kepadaku seperti ayat kursi. Ini seakan-akan Rasulullah ada perintah untuk kita. Perintah diajukan pada Imam Ali, ajarkan anakmu, keluargamu, tetanggamu, yaitu untuk semua kita kena khitab, untuk mulai kita ajarkan keluarga kita. Ayat kursi. Kalau baca buku-buku mengenai keutamaan ayat, ketika sampai akan nemu nanti riwayat demi riwayat pengakuan jin, pengakuan syaitan dengan ayat kursi. Seperti mereka nggak mampu menghadapi semua ini. Kalau tidak ada pengakuan itu pun kita sudah cukup percaya dengan As-Sadiqul Amin sallallahu alaihi wa alihi. Cuman ada riwayat yang tadi juga saya baca. Kata Imam Ali, kalau matamu sakit, bacakan ayat kursi dengan kamu yakin bahwa ayat kursi ini mampu melakukan sesuatu pada matamu, kamu akan menemukan matamu telah sehat. Tapi ada kalimat tadi, kamu yakin? Kamu yakin? Dan kalau sudah janjinya Rasulullah kita kurang yakin, wallahu alam, apalagi yang harus. Kalau sudah as-sadiqul amin, harus sudah bukan cuma 100%, harus 1000% kita yakin, dan lebih dari itu. Kita teruskan riwayatnya. Datang seorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata, "Allimni syai'an yanfa'uni Allahu bih." Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa memperoleh sesuatu manfaat, keuntungan dari Allah dengan sesuatu yang kamu ajarkan itu. Minta diberi amalan, pekerjaan, perbuatan. Ajarkan sesuatu yang manfaat bagiku. Ajarkan sesuatu yang di sesuatu itu Allah meletakkan kebaikan untukku. Saya kira orang ini juga mewakili kita semuanya. Kita pun perlu untuk menghadap Rasulullah. Alimni syai'an yanfa'uni Allah bih. Ajarkan sesuatu. Semua yang diajarkan beliau sudah membawa manfaat. Tetapi orang ini datang ingin mendapat sesuatu, karena semua yang keluar dari Rasulullah adalah wahyu. Ya Rasulullah, allimni syai'an yanfa'uni Allahu bih. Qal,
Ini Rasulullah dimintai, ajarkan sesuatu. Apa jawaban Rasulullah? Iqra ayatal kursi fa innahu yahfazuka wa dhurriyyataka wa yahfazu daraka hatta duwairat haula darik. Rasulullah ini kalau dimintai orang kan jawabannya sesuatu kemampuan yang dilakukan orang itu. Karena itu kita sering mendengarkan Rasulullah dimintai sesuatu, jawabannya berbeda-beda. Karena beliau melihat siapa yang minta dan kemampuan itu. Orang ini minta sesuatu yang bisa manfaat bagi dia, dan Rasulullah tahu orang itu, kemudian beliau mengatakan, bacalah ayat kursi. Karena ayat kursi itu kelak akan mampu menjaga engkau, menjaga anak keturunanmu, menjaga rumahmu, dan rumah-rumah yang ada di sekeliling rumahmu. Ayat kursi. Yahfaz. Singkat, pendek, tetapi di situ ada 50 kalimat, dan per kalimat ada 50 berkah. Masih riwayat, saya teruskan. Ana Ali alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubati kana fi dhimmatillah ila salatil ukhra. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka dia mendapat jaminan dijaga oleh Allah sampai ketemu sholat fardu berikutnya. Habis sholat asar baca ayat kursi, huwa fi dhimmatillah, dalam penjagaan Allah sampai ketemu sholat maghrib. Gitu. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka dia dalam naungan Allah, penjagaan Allah sampai ketemu kepada sholat fardu, sholat wajib berikutnya. Jadi habis sholat kita baca ayat kursi, baca tasbihuz zahra yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Menurut Imam Ja'far dan beberapa riwayat dari A'immatul Athhar, taqibat, membaca doa setelah sholat, ya ini ayat kursi, tasbihuz zahra dan lainnya, itu jauh lebih afdal daripada sholat rakaat sunnah. Taqibat pembacaan ini jauh lebih keutamaan. Jadi silahkan, orang sangat besar pahalanya orang melakukan sunat-sunat itu, tapi jangan lupa taqibat, doa-doa yang dilakukan setelah sholat. Ringannya tasbihuz zahra, ayat kursi, hal-hal semacam itu. Melihat pahala demi pahala yang begitu besar. Sekali lagi, ini berkaitan dengan membaca setelah salat. Riwayat berikutnya, Rasulullah ini pernah menasihati beberapa hal kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ungkapan demi ungkapan. Sebagaimana pernah manggil Abu Dzar, juga nasihati bermacam-macam. Ada juga nasihatnya untuk Ibnu Abbas, untuk Ibn Mas'ud. Termasuk Imam Ali adalah orang yang paling dekat dengan beliau, pernah mendapatkan bermacam-macam, antara lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza kharajta min manzilika turidu hajatan faqra ayatal kursi fa inna hajataka tuqdha insyaallah. Hai Ali, kalau kamu keluar dari rumahmu ingin ingin memperoleh atau mensukseskan, mencapai ke hajatmu, kebutuhanmu, keperluanmu, ingin menyelesaikan keperluanmu, ada hajat, maka bacalah ayat kursi, insyaallah hajatmu semua terlaksana. Tuqdha hajatuk. Ini bekal. Ini bekal. Jangan kita cuma mengandalkan kemampuan. Silahkan mobil kita sudah kita periksa baik semuanya, ulinya genap, bannya semua lengkap.
Kita juga jangan mengandalkan daerah yang akan saya tuju jalannya baik, nggak ada ini. Itu hal-hal ikhtiar harus, tetapi ini bekal. Baca doa, baca ayat kursi, hal semacam itu. Juga untuk kita ingin keluar dari rumah, ingin menyelesaikan masalah, mentuntaskan keperluan kita, kita pasti ada ikhtiar, telah menghubungi ini, telah sana, itu harus. Tetapi ini bekal, karena yang menggerakkan hati siapapun orang yang kita tuju itu adalah Allah Rabbul Alamin. Maka ini bekal. Hai Ali, kalau kamu keluar dari rumahmu ingin mensukseskan keperluanmu, maka bacalah ayat kursi, karena Allah akan menyelesaikan semua urusanmu insya Allah. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan ayat kursi. Riwayat demi riwayat ini semuanya menunjukkan begitu agungnya ayat kursi. Bahkan ada orang ini datang ke Rasulullah. Ini nanti bisa dirujuk dalam buku-buku tafsir yang ada di tengah-tengah muslimin. Durrul Mansur juga banyak riwayat menyebutkan. Ada orang datang pada Rasulullah, Rasulullah, rumahku ini hampir nggak ada berkah, lagi makanan dan semua nggak ada berkahnya begitu. Kalau kita baca ada orang datang melapor ke Rasulullah, rumahnya nggak ada berkah. Banyak sekarang rumah yang kita hidup di zaman-zaman sekarang ini, rumah yang nggak ada berkah. Orang penghasilannya banyak, semuanya banyak, makanannya enak, berkah hampir nggak ada begitu. Jadi orang ini pernah datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaka yashku, mengadu, ya Rasulullah, seakan-akan mamhuk al-barakah, terhapus berkat di rumah ini, semua enggak berkah. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin makananmu berkah, baca ayat kursi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan ayat kursi, kamu akan menemukan keberkahan di situ. Makanan itu kan hal yang paling murah, paling ringan. Kalau makanan jadi berkah dengan ayat kursi, yang lainnya bacakan ayat kursi. Ini yang mengajarkan sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah bersabda, "Man qara'a ayatul kursi marratan muhyasmuhu min diwanil ashqiya." Siapa yang membaca ayat kursi sekali, nama dia dicoret, dicabut, dibuang dari nama-nama orang yang celaka. Kan manusia ini ada yang suada, bahagia, ada yang ashqiya. Membaca ayat kursi sekali namanya dihapus, nggak ada lagi dalam nama-nama orang yang celaka. Kalau nggak tertulis di dalam buku orang-orang yang celaka, berarti kita telah menjadi orang yang bahagia. Membaca sekali dihapus min diwanil ashqiya. Wa man qara'aha thalatha marrat istaghfarat lahul malaikah. Siapa yang baca 3 kali ayat kursi, seluruh malaikat, nggak tahu berapa bilangannya, mendoakan kepada dia, memintakan ampun. Kalau kita baca Al-Quran kan ada para malaikat yastaghfiruna lil mu'min, membacakan ampun, memintakan ampun untuk kau. Sekali dihapus dari catatan orang-orang yang celaka. 3 kali para malaikat memohonkan ampun kepadanya. Wa man qara'aha arba'a marrat syafa'alahul anbiya. 3 kali para malaikat memberi ampun, 4 kali seluruh anbiya siap memberi syafaat kepadanya. Wa man qara'aha 5 marrat kataballahu ismahu fi diwanil abrar. Siapa yang baca 5 kali, namanya dicantumkan dalam golongan orang-orang al-abrar. Minggu lalu kita baca al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun.
kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Baca 5 kali ayat kursi, namanya tercantum dalam rombongan al-abrar yang kitabnya, catatannya fi illiyin, paling tinggi. Baca 5, dicatat namanya dalam rombongan al-abrar pertama. Kedua, wastaghfarat lahul hitan fil bihar. Jadi 5 kali itu tercantum namanya dalam rombongan al-abrar. Terus seluruh ikan-ikan di laut memohonkan ampun kepadanya. Berapa miliar jumlahnya ikan di laut itu. Dan kadang kalau orang melihat kok gini, kok begitu besar, kita ini sedang di hadapan Allah Malikul Muluk yang punya segalanya. Semua ini kecil dalam kekuasaan Allah, kecil. Sekali lagi, baca 5 kali ada 3 hal. Pertama, tercantum namanya dalam rombongan al-abrar. Kedua, ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepadanya. Ketiga, waqiya syarras syaitan, diselamatkan dari godaan syaitan. Benteng 5 kali. Terus, wa man qara'aha sab'a marrat ughliqat anhu abwabun niran. Siapa yang baca ayat kursi 7 kali, dikunci semua pintu-pintu neraka. Selamat, bebas dari neraka dia. Terkunci untuknya yang baca 7 kali. Udah gak bakal dimasuki lagi. Wa man qara'aha 8 marrat futihat lahu abwabul jinan. Baca 8 kali dibuka pintu surga, pintu-pintu surga semua dibuka. Wa man qara'aha 9 marrat kufiya hammud dunya wal akhirah. Yang baca 9 kali telah diselamatkan oleh Allah dari kesedihan dunia dan akhirat. Wa man qara'aha 10 marrat nadharallahu ilaihi birrahmah wa man nadharallahu ilaihi birrahmah fala yu'adzibhu. Siapa yang baca 10 kali, Allah akan melihatnya dengan penuh rahmat, dan siapa yang dilihat dengan rahmat tidak pernah akan mendapatkan siksaan dari Allah. Ini ayat kursi. Dan sebenarnya masih banyak riwayat demi riwayat. Salah satunya ditulis juga bahwa ada 2 orang bersaudara datang kepada Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini ingin pergi ke negeri Syam dalam berniaga, litijar, untuk bekerja. Jadi 2 orang mau pergi ke negeri Syam, mau bekerja, tijar. Artinya bekerja di sini dia akan pergi membawa dagangan, pulang membawa dagangan, seperti rihlatus sita, rihlatus saif. Perjalanan dulu ada di musim panas, musim dingin. 2 orang ini datang, ya Rasulullah, kami ini ingin pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Fa'allimna ma naqul, coba ajarkan kepada kami apa yang harus kami baca. Saya kadang-kadang kalau melihat orang ini datang ke Rasulullah dengan bermacam-macam polanya. Ada orang yang datang mengeluh kemiskinan, ada orang yang datang mengeluh dia nggak mampu melakukan sesuatu, ada orang yang datang mengeluh seperti tadi nggak ada berkahnya, ada yang datang minta diajarkan sesuatu. Ini kalau kita baca sepintas begini begitu banyak. Sebenarnya itu sebenarnya pelajaran besar bagi kita. Kita pun yang sudah hampir 1400 sekian tahun kita kehilangan, sudah ditinggalkan Rasulullah. Tapi sebenarnya ajaran Rasulullah itu masih ada di tengah-tengah kita. Artinya itu pelajaran bahwa kita pun ketika ingin melakukan sesuatu, kita pergi ke Rasulullah. Kita minta, kalau saya berbuat begini ini apa semestinya Rasulullah. Itu semua ada dalam hadis beliau, dalam sunnah-sunnah beliau.
Sekarang kan dunia ini zaman konsultan, segala macam punya konsultan, dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam semuanya. Kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita laporkan semua urusan dunia sampai akhirat, kita ke sini, semua ada jawabannya. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga kecuali telah kusampaikan kepada kalian, dan tidak ada sesuatu yang menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah kusampaikan untuk kalian semuanya. Selesai. Artinya kita tinggal datang. Sekarang saya punya problem di rumah saya ya Rasulullah, problem di keluarga saya, problem dalam kehidupan saya ingin melangkah semacam ini, kita pergi ke Rasulullah. Dalam arti kita udah nggak bisa langsung berhadapan begini untuk mencium tangan suci beliau, kemudian mendengarkan apa yang kita minta. Mereka orang yang hidup zaman Rasulullah dapat keutamaan, datang ketemu. Kita sekarang enggak. Caranya kita lihat apa yang beliau tentukan dalam tuntunan hidup. Pertama, kedua, pergilah tawassul kepada beliau. Saya punya urusan ini ya Rasulullah, bertawassul kepadamu menuju kepada Allah, babullah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uk. Mereka datang kepadamu. Yang hidup zaman beliau itu sampai urusan memakan. Rasulullah, aku di rumahku enggak ada makanan. Ya tidak Rasulullah. Berapa banyak cerita yang Rasulullah mengirim orang ke rumah Siti Fatimah ketika orang datang minta. Semua diselesaikan oleh beliau. Kita mudah-mudahan nggak punya problem. Kalau punya problem jangan jauh-jauh, tawassul sama Rasulullah. Yang punya uang lebih pergi ziarah ke kuburan Rasulullah, daripada ingin menyelesaikan masalahnya untuk hal-hal yang lain. Mereka keluarkan begitu banyak uang, nggak tambah selesai masalahnya. Lihat Imam Husain Abi Abdullah ketika menghadapi bermacam-macam paksaan untuk berbaiat pada Yazid dan semuanya, ketika ingin menentukan sesuatu sikap, yang beliau lakukan pertama ialah datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Far'uk ibnu Farkhati, aku adalah ini, lapor, ngadu. Kita ini ada Rasulullah, mengadu. Tidak bisa kita mendapatkan jawaban dalam sabda-sabda beliau, tawassul. Bangun malam, munajat sama Allah, menjadikan Rasul tawassul kita, selesai. Ada. Dan tidak ada yang mengetuk pintu itu kemudian ditolak atau tidak mendapatkan sesuatu. Enggak pernah orang menghadap Rasulullah kemudian tidak menemukan apa yang dia inginkan. Ini simbol rahmat dan pemikul rahmat. Ya Rasulullah, kata dua bersaudara itu, kami mau pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Ajarkan kepada kami apa yang kami bicarakan, yang kami sampaikan, yang kami baca. Fa'allimna ma naqul. Rasulullah kemudian bersabda sallallahu alaihi wa alihi, Naam, iya. Artinya aku berikan yang kamu minta. Naam. Idza awaituma ila manzilin fasalliya al-isya al-akhirah. Dalam perjalanan kamu nanti, kalau kamu sampai di satu tempat zaman dulu buat kemah, kalau sini namanya rumah, ya rumah tempat. Maka setelah kamu melakukan sholat isya akhir, terus kemudian ketika kamu wa idza wada'a ahadukuma jambahu ala firasyih, kalau sudah di antara kalian telah meletakkan tangannya di atas tempat tidurnya, kasurnya, artinya mau tidur, setelah ba'da shalah falyusabbih bitasbihi Fatimah, hendaklah mengucapkan tasbih dengan tasbih yang kuajarkan untuk Fatimah. Dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu ada Allahu akbar dulu, alhamdulillah, at-tasbih. Terus thumma liyaqra ayatal kursi fa innahu mahfudun min kulli syai'in hatta yusbih. Kalau mau tidur baca tasbih, kemudian bacalah ayat kursi, karena yang baca ini akan dijaga oleh Allah, selamat, mahfuz semuanya, dianya, barangnya dan semuanya
hatta yusbih, sampai pagi hari dijaga oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat pernah juga saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, orang kalau mau tidur baca satu sekali ayat kursi, Allah perintahkan malaikat untuk jaga orang itu. Malaikat satu, malaikat satu cukup. Siapa yang kita hadapi? Yakfi wahid. Kita baca satu ayat kursi, Allah utus malaikat satu jaga. Kita baca dua, Allah utus malaikat dua jaga kanan kiri kita. Dan kadang kita merasa cukup, rumah kita di perumahan ada satpam, padahal satpam juga banyak seling lolos, nggak bisa mampu menjaga. Ayat kursi Allah kirim malaikat sekali. Baca dua, Allah kirim dua malaikat. Baca tiga, Allah berfirman, malaikat nyingkiri semuanya, aku menjaga hambaku itu. Ayat kursi. Jadi kalau dulu orang tua-tua kita ngajari kita mulai kecil ayat kursi, ini pahalanya ini. Dan ini yang harus kita teruskan, kita ajarkan pada anak-anak kita supaya terus ayat kursi. Ini baru kita melihat keutamaan dan pahala membaca ayat kursi. Bahkan Al-Imam Ridha, jadi Imam Ridha ini ada Tibbur Ridha, ada buku tebal kedokteran dari Imam Ridha. Ada tib Imam Ali, kedokteran dari ungkapan-ungkapan Imam Ali. Tib dari para imam, Tibbul Imam Ja'far As-Sadiq. Salah satu dalam tip Imam Ali ada ramuan-ramuan yang dihamakan dari daun-daun, tumbuh-tumbuhan, herbal-herbal ini. Ada juga adiyah. Salah satunya Imam Ridha meriwayatkan begini, man qara'a ayatal kursi 'inda manamihi lam yakhaf al-falij insyaallah, wa man qara'aha ba'da kulli salah lam yadhurruhu dhu hamma. Siapa yang membaca ayat kursi ketika mau tidur, insya Allah kata beliau tidak akan kena stroke. Falij itu mati separuh kalau bahasa Arabnya. Dan kalau yang baca setelah sholat, insya Allah dijaga dari humma. Humma itu panas, demam. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya sakit dengan ayat ini? Harus kita yakini, penyakit apapun menyerang kita kalau Allah nggak izinkan, virus model apapun menyerang kita kalau Allah nggak mengizinkan, akan sampai mustahil. Kenapa kemudian kadang-kadang kita diperintahkan Rasulullah yang sepintas mungkin nggak nyambung, tapi nyambung karena yang ngatur seluruh alam ini dari yang mulai kecil sampai yang besar adalah Rabbul Alamin. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Kenapa kadang-kadang Rasulullah bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Obati orang-orang sakit kalian dengan sodako. Sodako ini ngasih orang obat itu yang diminum membuat reaksi ke tubuh. Apa hubungannya sodako dengan sembuh? Tapi sebenarnya ada, karena sakit yang memberi kesembuhan sebenarnya semua obat kalau itu yang kita makan, semua usaha yang kita makan, usaha semua itu kan makhluknya Allah. Kalau Allah mencabut khasiatnya, nggak berbuat sesuatu. Masih ingat cerita Nabi Allah Musa kan, yang sering saya ulang-ulangi di sini supaya kita jangan terlalu yakin dokter itu dokter, tapi at-tabibu huwallah. Cuman kita dosa kalau nggak ke dokter kalau kita sakit, karena harus usaha. Dalam arti ke dokter ini usaha, kalau bisa usaha selain dokter silahkan. Nabi Allah Musa melihat kawannya sakit perut sampai teriak-teriak, gulung-gulung, nangis. Nabi Musa nggak tahu berbuat apa melihat orang sakit ini. Nabi ini angkat tangan lapor sama Allah, ya Allah, hambamu kesian sakit, kamu lebih mengetahui, ajarkan sesuatu aku berikan kepadanya ya Allah. Allah berfirman, Musa pergilah ke satu tempat seperti hutan gitu, ambil beberapa ramuan, Allah wahyukan nama-nama wahyuan, ambil semua ramuan itu, kamu rebus dengan air, berikan kepadanya. Nabi Musa sesuai instruksi wahyu pergi, sesuai wahyu diambil, dikasihkan air, diminumkan. Habis diminumkan, gak lama sembuh total orang itu. Nabi Musa angkat tangan, ya Rabb, telah kau lakukan dan telah kau berikan kesembuhan. Memuji Allah, bersyukur.
Silang berapa bulan berikutnya ada orang lain sakitnya yang sama, teriak-teriak sakit perut seperti udah persis. Nabi Musa melihat ini mengingatkan yang lalu. Kata Nabi, oh ini penyakit dulu. Pergi ke tempat yang dulu pernah diwahyukan, diambil semua ramuan itu, diproses seperti perintah Allah, diberikan. Sekali enggak sembuh, 2 kali enggak sembuh, 3 kali enggak sembuh. Nabi Musa angkat tangan, ya Rabb, penyakit yang sama, obat yang sama yang dulu kamu perintahkan, dulu saya berikan sekali sembuh, ini 2-3 kali enggak sembuh. Jawaban Allah, yang pertama perintahku yang Musa, ini belum ada perintahku. At-tabibu huwallah. Obat apapun yang kita makan akan hilang fungsinya. Segala sesuatu ini kan karena orang yang faham obat dan semua itu kan ada fungsinya. Ini bisa memfungsikan ini kan begitu. Itu Allah meletakkan. Tetapi yang memberikan semua itu siapa? Sekarang kalau kita mau contoh dalam Al-Quran, sangat simpel. Api, kayu dibakar akan keluar api. Api itu membakar, itu fungsi api. Siapapun yang meletakkan tangannya, ada apapun dihabiskan oleh api. Tetapi ketika diambil oleh Allah fungsi api, Ibrahim masuk, adem di situ. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api yang membara semua habis fungsinya karena alladzi wahaba walladzi akhad. Dia yang memberi, meletakkan, itu dia yang mencabut. Dicabut juga lautan oleh Allah fungsinya menenggelamkan orang yang jalan tanpa ada bekal perahu dan semuanya. Musa jalan salamullahi alaih. Jadi ada kadang-kadang ke riwayat-riwayat berkaitan ada doa-doa untuk sakit. Jangan heran. Fa idza maridtu, begitu Ibrahim menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika berdialog mengenalkan siapa Allah, alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi yut'imuni wa huwa yusqin, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia. Kalau tadi yang menciptakan aku, yang memberi petunjuk aku, yang memberi aku makan, yang memberi aku minum. Berkaitan sakit, enggak yang menyakitkan aku, tidak. Fa idza maridtu. Kalau aku yang sakit, baru dia yang menyembuhkan aku. Karena banyak ulah kita menyebabkan kita sakit, bukan sanksi dan pemberian dari Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Jadi kalau ada doa-doa semacam itu ada. Imam Baqir mengatakan, Imam Ridha, siapa yang baca itu Allah akan sembuhkan. Juga masih banyak lagi dalam riwayat-riwayat, tulislah ayat kursi, masukkan air, minum air, hilang penyakit perut yang ada pada Anda. Hal-hal semacam itu ada riwayat-riwayat. Tetapi sekali lagi, ini adalah sesuatu yang nyata. Orang mungkin menganggap ini ya apa, kok nggak ada hubungan, tapi sangat erat hubungannya kalau kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah, itu beberapa fadilah, pahala, keutamaan, kemuliaan membaca ayat kursi. Nanti dalam minggu-minggu berikutnya, mulai ketika masuk dalam tafsiran ayat kursi, nanti ada fadilah-fadilah yang lain yang belum kita sebutkan, mungkin akan kita bawa. Cuman memang malam ini sengaja saya nggak langsung masuk kepada tafsiran ayat ini, supaya kita memahami terlebih dahulu ayat kursi yang selama ini kita baca. Inilah keagungan dan kebesarannya. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.